Semangat pagi anak-anak kelas 10 dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Pak Sitepu. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, jadi persamaan kuadrat itu didefinisikan seperti ini ya. Jadi sebuah persamaan kuadrat didefinisikan seperti ini. Nah, dari bentuknya juga kita sudah tahu nih, persamaan kuadrat berarti harus ada kuadratnya ya. Maka yang dikatakan dengan persamaan kuadrat adalah berbentuk seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke. Dimana di sini A-nya tidak boleh 0. Karena kalau 0 A-nya maka pangkat 2-nya sudah hilang ya. Nah, sementara B dan C-nya ini anggota bilangan real. Jadi bolehkah B-nya 0? Boleh. Bolehkah C-nya 0? Boleh. Oke? Nah, setiap yang namanya persamaan ya, setiap yang namanya persamaan dalam hal ini persamaan kuadrat ya, dengan bentuk AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka akan memiliki yang namanya akar-akar ya. Oke, akar-akar. Jadi karena ini persamaannya pangkat 2, maka dia akan memiliki akar-akar paling banyak 2. Nah, katakanlah ini X1 dan X2. Jadi X1, X2 ini adalah akar-akar ya, akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, jadi sebelum kita lihat bagaimana cara mencari akar, kita harus lihat dulu akar-akar itu artinya apa ya. Akar-akar itu artinya adalah pembawa 0. Jadi ketika kita tukar nilai X-nya dengan X1 ataupun X2, maka ini akan memberikan nilai sama dengan 0 ya. Jadi AX1 kuadrat tambah BX1 tambah C ini sama dengan 0. Demikian juga dengan kalau kita tukar X-nya dengan X2 ya. Oke, jadi gini dia. Oke, nah ini. Jadi inilah pengertian akar ya. Oke. Nah, contoh. Jika salah satu akar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah PX kurang 3 sama dengan 0 adalah 3. Oke. Maka tentukan nilai dari P. Nah, ini misalnya ya. Oke, jadi jika salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah PX kurang 3 sama dengan 0 adalah 3. Berapakah nilai dari P? Maka dari sini cara menjawabnya, nah jadi jelas disebutkan bahwa salah satu akarnya adalah siapa? 3. Maka dari sini dapat kita simpulkan X-nya boleh kita tukar 3 gitu ya. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan kuadratnya. Kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat sehingga kita dapat tukar X-nya dengan 3 ya. Kita tukar X dengan 3 kuadrat tambah P dikali 3 kurang 3 ini sama dengan 0. 3 kuadrat 9, P kali 3 3P kurang 3 sama dengan 0. Oke. 9 kurang 3 adalah 6 tambah 3P sama dengan 0. 3P sama dengan, pindahkan ke kanan ya, min 6. P sama dengan min 6 per 3 alias min 2. Oke. Nah, ini ada contoh tentang pengertian daripada akar. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menentukan akar-akar tersebut. Nah, ada 3 cara yang akan dipakai untuk menentukan akar-akar. Tapi kita mulai dulu dengan cara faktorisasi, cara pertamanya. Nanti yang kedua ada melengkap kuadrat sempurna. Cara ketiga menggunakan rumus ABC. Jadi kita mulai dulu untuk yang pertama, cara faktorisasi ya. Baik.
kita langsung ke contoh saja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berikut ini dengan cara faktorisasi. Oke. Nah, misalnya dua contoh nih. Yang pertama, misalnya X pangkat 2 tambah 7X dikurang 8 sama dengan 0. Yang kedua nanti misalnya nih 2X pangkat 2 tambah 9X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi perhatikan soal nomor 1 dan nomor 2 nya perbedaan ya. Di nomor 1 di depan S kuadrat nilainya 1. Soal nomor 2 di depan S kuadrat ada nilainya 2. Oke, kita lihat bagaimana nanti perbedaan cara memfaktorisasikannya. Baik, langsung kita kerjakan. Kita lihat cara faktorisasi bagian yang pertama ya. Oke. Nah, kita tuliskan kembali X kuadrat ditambah 7X dikurang 8 sama dengan 0 ya. Oke. Maka cara faktorisasinya langsung saja kita bikin perkalian begini. Karena ini X kuadrat, maka letakkanlah di sini langsung X. Maka di sini kita memposisikan dua buah nilai ya. Kita ambil katakanlah nilainya adalah P sama Q di sini ya. Oke, nah bagaimana cara menemukan P dan Q? Nah, ada aturannya ya. Jadi P dan Q ini aturannya begini, ambil ya jumlah P tambah Q, lalu ambil P kali Q. Nah, P tambah Q itu sama dengan koefisien X, berarti sama dengan 7. P kali Q itu sama dengan adalah C-nya ya, C atau konstanta istilahnya ini ya. Makanya sama dengan min 8. Nah, sekarang tinggal kita cari berapakah nilai P dan Q-nya. Maka pikirkan dua buah bilangan, kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan 7, maka kita akan menemukan P-nya adalah positif 8 dan Q-nya adalah min 1. Jadi 8 kali min 1 min 8. 8 ditambah min 1 7. Sudah benar ya? Maka faktornya tadi sudah boleh kita ganti. Jadi X tambah P sekarang boleh kita ganti menjadi X tambah 8 kali X tambah Q. Nah, Q-nya berapa? Min 1. Karena min 1 kita tulis jadi X min 1 sama dengan 0. Oke? Maka berapa akarnya? Maka tinggal kita ambil X tambah 8 sama dengan 0. Maka dari sini X sama dengan min 8. Kemudian X kurang 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Inilah yang disebut sebagai akar-akarnya. Berarti akar-akarnya min 8 dan 1. Oke? Nah, kita lihat bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua, di depan X kuadrat tidak lagi 1, tapi sudah ada, bukan 1 ya. Dalam hal ini adalah 2. Jadi 2X kuadrat ditambah 9X dikurang 5 sama dengan 0. Oke? Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Oke, langsung ya. Di sini 2. Jadi karena di sini 2, maka langkah pertama adalah tuliskan begini, 1/2 buka kurung seperti tadi. Kalau tadi kita tuliskan adalah X, maka sekarang kita tuliskan adalah 2X. 2X dan 2X. Oke, jadi kalau di sini soalnya 3X kuadrat, maka sini 1/3, di sini 3X dan 3X. Oke. Nah, sama seperti tadi, kita butuh dua buah bilangan, katakanlah si P dan si Q. Nah, aturannya kita buatkan. P tambah Q masih sama, itu adalah koefisien X, dalam hal ini adalah 9 ya. Nah, P kali Q, kalau di depannya 1 ini min 8. Nah, karena ini 2, maka di sini jadi min 10 ya.
Jadi min 5 ini dikalikan dengan 2 alias min 10. Oke, jadi kalau sini 3 kalikanlah dengan 3 ya. Maka tentu saja kita dapat menemukan P-nya adalah 10, Q-nya adalah min 1. Jadi kalau kita masukkan 10 kali min 1 adalah min 10, 10 tambah min 1 adalah 9. Pas ya. Maka sekarang tinggal kita kembalikan ke mula-mula. Jadi setengah 2x ditambah P, P-nya 10, berarti plus 10 kali 2x dikurang 1 ya, tambah Q, Q-nya min, kita buatkan min 1 saja. Oke. Maka selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita boleh langsung seperti tadi. Kita ambil ini ya. 2x ditambah 10 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 10, maka x sama dengan min 5. Dibagi 2 ya. Demikian juga yang ini, 2x dikurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Oke? Nah, demikian cara menentukan akar-akar dengan menggunakan faktorisasi. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajar. Oke? Demikian untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.